Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan untuk setiap kasih setianya, sehingga kita boleh terus mengalami pemeliharaannya sampai hari ini. Firman Tuhan akan mengawali segala keberadaan hidup kita hari ini. Karena itu mari persiapkan diri kita untuk kebenaran firman-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari segala orang kudus bagi kamu sekalian, Tuhan menyertai. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan kita baca pada pagi hari ini dari Yeremia pasal 36 ayat 27 sampai 32. Sebelum itu, mari kita berdoa. Segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu ya Allah, oleh karena Engkaulah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang bertahta di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu akan kami dengarkan pagi hari ini yang terus akan menuntun kami, memampukan kami tampil menjadi pelaku firman yang taat, bahkan dalam hari Minggu yang Engkau telah kuduskan ini, kami bukan hanya memuji Engkau dalam persekutuan bersama umat Tuhan, namun juga secara pribadi firman-Mu akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kami. Tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Amin. Yeremia pasal 36 ayat 27 sampai 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, ambil pulalah gulungan lain. Tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim, Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan? Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak, sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem, dan atas orang Yehuda segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Amin. Kita akan dituntun dalam tema kritik itu kebutuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, ada peribahasa mengatakan, manis jangan lekas ditelan, pahit jangan lekas dimuntahkan. Artinya, kata-kata manis atau sanjungan dan pujian jangan terlalu cepat dipercayai. Sebaliknya pula, kata-kata yang keras atau kritik jangan cepat ditolak, sebab biasanya bermaksud baik. Nah, perikop ini mengisahkan bahwa ketika mendengar nubuat firman Tuhan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Nabi Yeremia, Raja Yoyakim justru menanggapi perkataan Tuhan itu dengan amarah. Bahkan tanpa merasa bersalah, ia membakar gulungan kitab itu setiap selesai dibacakan. Ia tidak ingin mendengarkan nubuatan bahwa Raja Babel akan datang memusnahkan negeri dan melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Akibatnya, Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan menduduki tahta Daud. Berbagai malapetaka yang lain juga akan ditimpakan kepadanya sebagai akibat kedegilan hatinya itu. Tentu disayangkan, sebab maksud dari firman Tuhan itu sesungguhnya untuk kebaikan mereka, yakni agar mereka bertobat kepada Allah dan akan mengampuni dosa-dosa mereka. Kritik itu sesungguhnya merupakan kebutuhan, sekalipun tentu akan memunculkan perasaan tidak nyaman, khususnya bagi yang menerima kritikan. Karena itu, kritik sebaiknya ditanggapi dengan positif,
yakni dengan melihat hal tersebut sebagai cermin untuk mengevaluasi diri demi melakukan hal yang lebih baik lagi di masa mendatang. Kritik tidak harus membuat kita marah, apalagi bereaksi melakukan hal-hal berlebihan yang justru makin keliru. Kalaupun kritik yang diterima dipandang kurang tepat atau cenderung berlebihan, kita tentu dapat menjawabnya secara bijak dan dengan semangat untuk terus memperbaiki diri dan bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu hadir menjadi kritikan yang akan membangun kehidupan beriman kami, ya Allah. Kami mau melihat itu sebagai sesuatu yang positif dan melihatnya sebagai bentuk kasih Allah bagi kami sekalian. Karena itu biarlah Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, sehingga ketika firman Tuhan itu menegur kami tidak akan kehilangan semangat untuk berjalan dalam hidup ini, melainkan kami menyadari Allah menginginkan yang terbaik dari diri kami. Kritik itu semua menjadi proses pembentukan karakter diri yang semakin baik dari hari ke hari. Tolonglah ya Allah, karena kami juga menyadari kami yang lemah dan terbatas ini punya banyak tantangan dalam mengemban dan melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini kami akan menjalani hidup persekutuan kami bersama dengan segenap umat percaya, secara khusus di Jemaat Tamalan Rea dalam ibadah hari Minggu. Tuhan menolong kami, biarlah setiap persekutuan yang kami bangun adalah persekutuan yang akan memuliakan Tuhan, dan bahkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi kami akan setia memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau beri bagi kami, ya Allah. Kiranya semuanya itu akan menjadi kesempatan bagi kami untuk terus menyatakan kemuliaan Allah melalui sikap hidup yang berkenan kepadamu. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Allah. Kami mohon tetap tuntun kami dengan kasih setia-Mu. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami. Kami sampaikan hanya kepada Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah dalam terang firman Tuhan. Yakinilah firman Tuhan akan membentuk engkau menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.